terlebih dahulu kita buat kesepakatan. Ya. Baik. Di sini kita sama-sama menyetujui kesepakatan. Ada 3 poin. Ya. Yang pertama, ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung, siswa dilarang untuk bergerak. Yang kedua, proses belajar mengajar sedang berlangsung, siswa dilarang untuk saling mengganggu antara satu dengan yang lain. Yang terakhir, siswa diharapkan tertib dalam mengikuti proses belajar mengajar. Ya? Baik anak-anak sekalian, ya 3 poin itu menjadi kesepakatan kita pada hari ini. Ya, pada hari ini. Ya. Selanjutnya Bapak Guru absensi dulu, ya, untuk mengetahui kehadiran anak-anak sekalian. Ya. Bapak Guru minta untuk tenang agar masing-masing mendengar nama absensi. Yang pertama, Andi Wahyu. Hadir, Pak. Ya. Apriani. Hadir, Bapak. Ardiansa. Hadir, Pak. Ya. Arni. Hadir, Pak. Ya. Arlin. Hadir, Bapak. Ya. Boki Delvia. Hadir, Pak. Ya. Fajri. Hadir, Pak. Ya. Pisal. Hadir, Pak. Ya. Lasuhari Tueka. Hadir, Bapak. Musalman Rumokas. Hadir, Pak. Ya. Emil Hussein. Hadir, Pak. Ya. Putri Sandumaba. Hadir, Pak. Ya. Radi Tueka. Hadir, Pak. Hamsan Esmoni. Hadir, Pak. Rita Peters. Hadir, Bapak. Salsa Maba. Hadir, Pak. Ya. Safat boleh. Hadir, Pak. Ya, baik anak-anak sekalian. Ya, pada hari ini teman-teman ada yang tidak Hadir. hadir. Ada keterangan untuk kelas? Ada keterangan? Ya. Nah, kalau tidak ada keterangan, mudah-mudahan besok mereka kembali melaksanakan sekolah seperti biasa. Oke, baik anak-anak sekalian, selaku umat jamaah agama kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya sebelum kita melakukan suatu aktivitas, terlebih dahulu kita berdoa. Maka pada hari ini Bapak Guru akan tunjukkan salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Oke, baik anak-anak sekalian, Bapak Guru akan meminta Ananda ini untuk memimpin doa. Saudara silakan maju ke depan. Siap, Putra. Kita belajar masing-masing kita mulai.
Oke, silakan Ibu minta untuk semuanya berdiri. Dipercayakan atau kita selalu mengamalkan lagu-lagu nasional Indonesia. Oke, silakan kembali duduk. Ya, baik. Kadang-kadang ya. Sebelum kita masuk kepada tujuan pembelajaran, terlebih dahulu Bapak Guru akan mengajukan atau menanyakan pertanyaan tematik, ya. Ya. Ada yang tahu atau ada yang pernah mendengar Pancasila? Ya. Pernah? Kenapa? Apa itu Pancasila? Apa itu Pancasila? Pancasila terdiri dari 5 dasar. Yang pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. yang ketiga, Persatuan Indonesia. yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Oke? Ya, baik anak-anak sekalian. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat memberikan contoh sila dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Ya. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh atau sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oke, baik.
Nah, maka dari itu, ya, Bapak Guru minta perhatian kepada siswa, para anak-anak sekalian, untuk dapat mengikuti atau melihat video yang sementara nanti Bapak Guru akan putarkan. Ya. Mohon perhatiannya, fokus untuk mengikuti di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan-pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain, yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain, yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama.
Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain, yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain, yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan. Ikuti protokol. Ya, baik anak-anak sekalian. Ya, dari apa yang tersaji di dalam video tadi cukup jelas, mulai dari sila pertama sampai dengan sila terakhir. Sila pertama bunyinya 1, Ketuhanan yang Maha Esa. Esa dilambangkan dengan apa? Bintang. Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab. dilambangkan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. dilambangkan dengan Komitmen. sila keempat Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan. dilambangkan dengan kepala banteng. Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan apa? Padi dan kapas. Dan kapas. Ya, baik. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Dilambangkan dengan Bintang. ya, itu kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, yaitu adalah membantu teman yang sedang sakit atau teman yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Untuk kita menerapkan ya Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Ya kan? Nah, implementasinya atau cara penerapannya adalah kita membantu orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan Kita. membutuhkan pertolongan kita. Ya? Ada teman Anda
Jatuh berarti Anda harus membantu. Itu adalah merupakan Anda sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Selanjutnya sila yang kedua berbunyi persatuan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, berarti apa? Berarti apa? Kita mengimplementasikan di dalam lingkungan keluarga maupun sekolah itu apa? Kita salah satunya adalah kita menerapkan dengan cara sebelum kita melakukan suatu aktivitas terlebih dahulu kita berdoa. Contohnya sebelum makan kita berdoa. Merupakan cara untuk menampilkan nilai-nilai Pancasila. Lambangnya apa? Rantai. Kemudian yang ketiga bunyinya apa? Kesatuan Indonesia. Dilambangkan dengan dilambangkan dengan pohon beringin, ya. Berarti cara penerapannya adalah kita selalu bergotong royong, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Di contoh di lingkungan masyarakat kita melaksanakan bakti bersama, Jumat bersih, itu merupakan salah satu penerapan daripada nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan cara apa? Kita bergotong royong. Ya. Kemudian bagaimana penerapannya di sekolah? Ya, kita saling bekerja sama. Mulai dari ruang kelas sampai kepada halaman kelas. Kemudian sila yang keempat bunyinya bagaimana? Iya. Dilambangkan dengan apa anak-anak? Kepala banteng. Dilambangkan dengan kepala banteng. Ya, berarti makna atau cara penerapannya adalah kita selalu menyelesaikan suatu persoalan atau masalah. Contoh di dalam kelas, ya. Kita berdiskusi untuk menentukan siapa yang jadi ketua kelas, siapa yang jadi wakil ketua kelas, dan siapa yang jadi bendahara. Kita saling menghargai pendapat antara satu dengan yang lain. Nah, bagaimana dengan lingkungan masyarakat? Ya, berarti kita terlibat secara langsung di dalam menentukan atau ikut memilih. Contohnya memilih kepala RT, kepala RW, kepala kampung. Ya, berarti kita secara langsung berdiskusi atau mencari solusi untuk memilih pemimpin kita. Kemudian yang terakhir, sila yang terakhir apa bunyinya? Dilambangkan dengan apa? Padi dan kapas. Itu berarti atau artinya bahwa kita baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga harus berlaku adil kepada siapapun. Berulang lagi, kita berlaku adil kepada siapapun. Ya, berlaku adil berarti kita berteman tidak boleh memilih-milih, tidak boleh membeda-bedakan. Semua kita menganggap bahwa itu adalah teman kita. Kita tidak boleh milih. Oh, ini saya tidak mau bergaul dengan orang, tidak bisa.
Kita harus berlaku adil kepada siapapun, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Ya, itu salah satu cara penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita. Selaku warga negara Indonesia, kita berhak dan wajib hukumnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Oke, baik anak-anak sekalian. Ya, selanjutnya, tadi Bapak Guru kita sama-sama sudah melihat video yang ditampilkan tadi, ya? Sudah lihat? Sudah. Lihat dengan jelas? Oke. Kalau sudah melihat, langkah selanjutnya adalah Bapak Guru akan menanyakan apa yang Anda lihat di video yang ditampilkan tadi. Siapa yang bisa sebutkan? Satu. Ada yang mau sebutkan? Gambar apa yang Anda lihat? Coba. Bintang. Nah, coba satu-satu. Satu apa? Bintang. Satu bintang. Dua. Rantai. Dua. Rantai. Rantai. Tiga. Beringin. Ya. Beringin. Pohon beringin. Keempat apa? Kepala banteng. Yang kelima, kaki dan kapas. Ini yang ditampilkan di video. Ya, padi dan kapas. Ini yang terakhir. Sedangkan yang pertama adalah bintang ini merupakan lambang dari sila satu. Nah, kalau rantai lambang daripada sila berapa? Sebagai berapa? Oke, dua. Nah, pohon beringin lambang dari sila ke berapa? Sebagai 3. Padi dan kapas lambang dari sila ke berapa? 4. Kepala banteng lambang dari sila ke berapa? 4. Padi dan kapas lambang dari sila ke berapa? 5. Ya, lambang daripada sila ke 5. Jadi 5 sila memiliki lambang dan memiliki makna dalam penerapan nilai-nilai kehidupan di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Selanjutnya Bapak Guru akan membagikan kalian di dalam 3 kelompok. Ya. Nah, Bapak Guru akan menentukan mana kelompok 1, mana kelompok 2, dan mana kelompok 3. Ya. Nah, Bapak Guru menentukan langsung ya. Yang ini bertindak, ini kelompok 1. Ya. Yang berikut, yang ini kelompok 2. Ya. Yang berikut, yang di belakang, ini kelompok 3. Ya. Oke.
Sekarang pembentukan kelompok sudah tersedia, ya. Maka Bapak Guru akan menunjukkan masing-masing ketua kelompok untuk maju ke depan mengambil LKPD kelompok untuk dikerjakan secara berkelompok. Nah, setelah itu Anda kembali mempresentasikan hasil LKPD kelompok di depan kelas, ya. Setelah itu Anda mengembalikan LKPD tersebut. Bisa? Bisa. Ya, baik anak-anak sekalian, Bapak Guru akan panggil ketua kelompok 1 untuk mengambil LKPD yang sudah tersedia. Oke, silakan maju ke depan. Teman-teman, saya dari kelompok 1 akan mengambil LKPD untuk kelompok 1. Ya, berikan aplaus dulu untuk dia. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Silakan. Ya, berikan aplaus. Oke, kesempatan terakhir Bapak Guru berikan kepada kelompok 3, silakan. Teman-teman, saya dari kelompok 3 akan mengambil LKPD dari kelompok 3. Ya, silakan. Berikan aplaus dulu. Baik anak-anak sekalian, di masing-masing kelompok telah terbagi LKPD, ya. Maka Anda berembuk untuk menjawab LKPD tersebut. Setelah menjawab, ya, masing-masing ketua kelompok diwakili oleh satu anggota untuk mempresentasikan hasil kelompok atau LKPD-nya di depan. Bisa? Bisa. Oke, silakan Anda mengisi, ya. Ya, silakan Anda mengisi. Mulai dari nama kelompok, kemudian peserta atau anggota kelompok. Yang diisi adalah nama. Ya, jadi Anda mengisi nama anggota kelompok, ya. 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa. Setelah itu Anda menjawab, berembuk untuk menjawab apa? Soal. Nah, setelah menjawab, Anda berkonsultasi di depan. Oke, silakan. Sudah? Ada yang sudah? Iya, kas masuk tuh. Kas masuk. Nama kelompok. Misalnya 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa, dan selanjutnya. Ya. Setelah mengisi nama kelompok, anggota kelompok, lalu menjawab pertanyaan di sini. Oke? Silakan. Ada kelompok yang lain yang sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 3 bagaimana? Sudah? Terserah di mana boleh. Ya, silakan Anda mengisi. Silakan Anda mengisi. Silakan. Setelah mengisi, baru anggota kelompok dan ketua kelompok berpresentasi di depan. Oke? Sudah?
Ya, silakan diisi. Bagaimana kelompok 3? Sudah? Oke. Kalau yang sudah diisi boleh di cross check kembali. Ya, boleh di cross check apakah jawabannya sudah benar atau masih kurang. Kalau kurang dilengkapi. Kalau belum benar, ya silakan dibenarkan. Oke? Ya, baik. Selanjutnya Bapak Guru akan panggil ketua-ketua kelompok dan ditemani oleh 1 orang anggota untuk mempresentasikan hasil LKPD kelompok. Kelompok mana yang sudah bersedia? Kelompok mana yang sudah bersedia? Oke, kita berikan aplaus untuk mari kita kelompok berserta anggotanya 1 ya. Oke, teman-teman yang baik, kita sama-sama menyaksikan ketua kelompok dan anggota dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kinerja daripada kelompok mereka. Oke, saya silakan. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD kerja kelompok kami. Peserta didik dapat memberikan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila kedua. Jawaban, sila saling membantu dan menolong sesama manusia. Ya, kita berikan ya. Dimasukkan kembali. Oke, serahkan kembali nada kedua. Ya, selanjutnya kelompok 2. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya. Ini ketua kelompok dan anggota kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil LKPD mereka. Silakan. Teman-teman, saya akan mempresentasikan kerja kelompok 2. Peserta didik dapat memberikan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila ketiga. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Ya, kita ya, silakan dimasukkan ke kotaknya dan kembali ke tempat semula. Oke? Iya, oke. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menghasilkan mempresentasikan kelompok kami. Peserta didik dapat memberi contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila kelima. Berlaku adil kepada siapa saja. Ya, baiklah. Ya, kita sudah dan kembali. Iya, oke, luar biasa. Masih semangat? Masih Masih semangat? Mau lanjut? Baik, kita lanjutkan ya. Ya. Selanjutnya guru akan membagi LKPD kepada masing-masing siswa untuk mengerjakan. Ini LKPD. Ya, di dalam LKPD ini Anda diminta untuk memasukkan nama, kemudian kelas, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja siswa ini atau LKPD ini. Oke ya, kita mulai dari sini. Silakan satu. Boleh diisi sekarang. Ya.
Ya. Jangan lupa menulis nama dan kelas pada LKPD-nya. Ya. Tulis nama, kelas, kemudian menjawab pertanyaan. Ya, tulis nama, kemudian kelas, ya, kemudian menjawab pertanyaan, ya, sudah tertera, tinggal Anda mengisi. Apakah ada yang sulit? Tidak, Pak. Ya, mudah atau sulit? Ya, selamat dikerjakan ya. Dikerjakan dengan teliti. Silakan diselesaikan. Silakan. Oke, sudah? Ya. Boleh berkumpul? Ya, mari. Kalau sudah ya berkumpul ya. Ya. Oke, sini. Ya. Ya, oke. Oke ya. Oke. Ya, berkumpul. Nah. Ya. 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 Itu kita mengerjakan LKPD. Ya, oke. Bagus, ini nak. Ya. Apakah anak-anak sudah memahami pelajaran hari ini? Sudah, Pak. Dari penyampaian video dan lain sebagainya sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Nah, sudah. Berarti kita selalu berusaha untuk menampilkan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan kita sebagai warga Indonesia, sebagai warga masyarakat, sebagai warga pendidik. Kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk menampilkan
atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita berada di lingkungan masyarakat, maupun kita berada di lingkungan sekolah, ataupun kita berada di lingkungan keluarga. Ya, oke. Ya, jadi anak-anak sekalian, pada pertemuan pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang proses perumusan Pancasila. Ya, kita sudah belajar terkait dengan proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila di dalamnya terdapat BPUPKI. BPUPKI. Ada yang tahu singkatan dari BPUPKI? Tahu? Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno. Kemudian wakilnya Muhammad Hatta. Ya, tugas daripada BPUPKI adalah mereka memproses percepatan kemerdekaan negara Indonesia. Ya. Nah, dari BPUPKI lahirlah PPKI atau disebut dengan Panitia 9. Ya. Jadi Panitia 9 atau PPKI adalah mereka berusaha atau tugasnya mereka itu adalah membentuk suatu organisasi kecil untuk mempercepat kemerdekaan negara Indonesia. Terdiri atas 9 orang. Ya, ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Rajimat Widyaningrat, kemudian ada Mr. Muhammad Yamin dan lain-lain. Ya. Apa itu singkatan dari PPKI? Panitia. Iya, kita berikan aplaus dulu. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, anak-anak sekalian, Pancasila terdiri atas dua kata. Ada yang tahu? Yang pertama kata apa? Panca. Yang kedua? Siap. Panca artinya apa? Panca artinya apa? Hah? Panca artinya? Siap. Panca artinya 5. Ingat baik, panca itu artinya 5. Ya. Panca artinya 5 dan sila artinya apa? Sila artinya apa? Sila artinya prinsip atau dasar. Jadi Pancasila terdiri atas dua kata. Pertama, panca artinya 5. Sila artinya prinsip atau dasar. Ya. Jadi Pancasila adalah perumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti itu. Toh? Jadi ingat. Ya, panca itu artinya 5. Ingat baik-baik, jangan sampai lupa. Oke. Selanjutnya ya. Oke, baik anak-anak sekalian, ya. Kita menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita
ya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan Masyarakat. ya. Maka di pertemuan kali ini kita membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Maka pada kesempatan ini Guru akan menarik atau memberikan kesimpulan dari materi yang telah disajikan baik lewat video dan lain sebagainya. Betul? Ya, yang pertama, di lingkungan sekolah kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ya, hari Senin kita selalu berupacara bendera. Di sana kita dilatih dan dididik untuk saling bekerja sama. Betul? Itu yang terkandung di dalam kita, itu artinya kita menerapkan nilai-nilai Pancasila kita di lingkungan sekolah, ya. Kemudian di dalam kelas, ya kita diatur oleh ketua kelas. Kemudian di lingkungan masyarakat kita saling bekerja sama, kan? Kita membantu orang lain, kita membantu teman, loh. Itu adalah merupakan contoh atau penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di lingkungan keluarga kita patuh terhadap perintah ayah dan ibu. Ya. Nah, kita menghormati kedua orang tua kita. Toh? Itu adalah cara untuk mengaplikasikan atau mempraktekkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lain. Tidak boleh. Karena di dalam sila kelima dia menuntut harus berjiwa keadilan. Ya, berarti kita tidak pernah memandang bulu, tetapi kita memandang semua teman itu adalah sama. Ya. Selanjutnya, ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, apakah dari Anda ada yang ingin bertanya? Pak. Ya, silakan. Kita berikan nama dulu. Ayo. Ya, perkenalkan nama dan silakan. Juga pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit Weka, biasa dipanggil Radit. Pak Guru, saya ingin bertanya, bunyi sila pertama itu bagaimana? Ya, kita berikan aplaus dulu. Berikan aplaus dulu buat Ananda Radit Weka. Pertanyaannya, Bapak Guru, apa bunyi sila Pancasila pertama? Ya. Baik, Ananda Radit, bunyi sila Pancasila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu adalah bunyi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian dilambangkan dengan dilambangkan dengan bintang, ya. Kemudian nilai yang terkandung dalam bintang itu adalah kita selalu berdoa atau menghargai orang lain, kita berdoa. Jadi kita sebelum melaksanakan atau melakukan segala sesuatu aktivitas, terlebih dahulu kita berdoa. Contohnya, ya, sebelum Anda belajar wajib berdoa.